Oke, selamat siang. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Oke, jadi kita lanjutkan ya kelas etika profesi setelah UTS. Untuk setelah UTS ini, nanti kalian akan melanjutkan ya presentasi. Untuk grupnya sudah dibagi di grup WA. Nah, nanti mulainya itu dari minggu depan. Nah, tapi karena ada edaran dari Prodi untuk kuliah pada saat ini ya, libur Lebaran, dan juga nanti setelah Lebaran itu online. Jadi nanti kita presentasinya via online aja, via online berdasarkan grup itu ya. Lalu mekanismenya nanti sama, silahkan setelah presentasi bertanya dan juga melakukan penilaian pada kelompok yang maju ya. Jadi seperti itu. Silakan dicek nanti nama-namanya ya. Ada di grup. Nah, lalu untuk yang tugas paper ya. Jadi untuk yang tugas itu, silakan kalian gunakan data yang kalian miliki ya. Kalau kalian pernah mengambil data di saat praktikum atau di beberapa mata kuliah lain, itu silakan aja kalian gunakan. Tapi nanti kalian tuliskan ke dalam format IEEE ya. Jadi masih ada waktu beberapa minggu lagi, silakan dikerjakan. Itu untuk tugas paper. Nah, lalu untuk tugas sudah, kelompok sudah. Oke, itu aja mungkin. Ada yang tanya kan enggak? Tidak ada, Pak.
Ada ya, jelas ya. Untuk link pengumpulan tugas itu juga udah ada di Google Classroom. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa slide yang sebelum UTS kemarin kita bahas. Itu salah satunya terkait manajemen dan audit energi ya. Jadi mungkin ini saya bisa sampaikan karena ini bisa jadi pengetahuan untuk kalian. Nah, kalau untuk yang pembahasan yang lain itu sudah cukup ya. Seperti standar itu nanti kalian akan gunakan itu ketika kalian melanjutkan kuliah atau nanti ketika bekerja kalian pasti akan menggunakan standar-standar ya. Mungkin kemarin juga kalian sempat bingung kenapa kita mempelajari juga standar yang di luar elektro. Nah, sebenarnya standar itu nanti ketika kita di dunia kerja itu tidak terpaku dengan hanya standar sesuai dengan pekerjaan kita ya. Tidak memungkiri nanti ketika kita bekerja dengan orang sipil, dengan orang mesin, dengan orang lingkungan dan lain sebagainya, kita perlu tahu standar yang mereka gunakan juga. Nah, biasanya kalian kalau skalanya sudah menjadi manajer atau project manager, itu kalian perlu mengetahui beberapa standar yang di luar lingkup pekerjaan kalian. Nah, contohnya kemarin ada pekerjaan terkait visibility study terkait PLTS ya. Nah, di situ menggunakan standar kekuatan baja dan juga struktur bangunan ya. Menggunakan JIS, Japan International Standard. Lalu ada standar ASME ya, itu juga digunakan. IC dan IEEE juga pasti ya, terkait elektrikal. Lalu juga PUIL, itu juga kalian gunakan untuk rancangan panel dan lain sebagainya. Menggunakan ASTM. Jadi nanti kalian akan temui nanti di profesi kalian. Nah, lalu juga ada kemarin tuh manajemen energi dan audit energi. Nah, yang manajemen energi itu secara umum sebenarnya manajemen energi itu lebih ke internal perusahaan. Jadi ada program yang berkaitan dengan energi. Dan di pertemuan waktu itu juga sempat dibahas terkait PDCA ya, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, di mana nanti manajemen energi itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Nah, ketika mencapai peningkatan efisiensi berupa penghematan energi, maka di beberapa perusahaan tuh memiliki anggaran atau perencanaan strategis berupa audit energi. Nah, makanya ISO 5001 dan 5002 itu berdampingan ya. Untuk yang 5001-nya itu untuk internal, dan untuk yang 5002 ini biasa melibatkan orang luar atau pihak ketiga untuk melakukan audit. Nah, di sini acuannya kita menggunakan ISO 5002 2008, lalu SNI 8668 2018. Lalu untuk urutan pengerjaannya itu kita acuannya ke SKKNI nomor 53 tahun 2018. Jadi kalau yang di manajemen itu lebih ke internal perusahaan, lalu audit energi itu dia mengacunya ke ISO 5002,
tapi teknisnya itu banyak dibicarakan di SKKNI nomor 53 2018. Ini yang saya akan bahas sedikit untuk pengetahuan kalian juga terkait proses audit energi. Nah, mungkin kalian yang kalian ketahui terkait auditor itu kan biasanya terkait keuangan ya, auditor. Nah, ternyata di bidang energi itu juga memiliki auditornya juga ya. Disebut dengan auditor energi. Nanti kita lihat apa saja yang akan dilakukan pada audit energi. Kita masuk ke konsep dasar. Ini kita mengacu pada pengertian. Pengertiannya itu systematic analysis of energy use. Nah, jadi kita menganalisis pemakaian energi ya, dan konsumsi energi yang terdefinisi dari skop audit energi itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ada 3 proses, yaitu pertama kita identifikasi, lalu kita kuantifikasi, lalu kita melaporkan ya. Nah, melaporkan apa? Untuk kemungkinan kita meningkatkan performa energi kita. Nah, jadi dari sini kita lakukan analisis terlebih dahulu pemanfaatan energinya, lalu kita identifikasi peluang, baru kita melakukan rekomendasi dari penghematan energi. Nah, ini contoh kalau kita di PLTU ya, di sini kita merekap penggunaan energinya, lalu berapa energi yang dihasilkan. Jadi biasanya kalau di PLTU itu inputannya berupa bahan bakar batu bara ya, batu bara. Lalu nanti kita hitung berapa energi listrik yang dihasilkan pada pembangkit tersebut. Lalu juga bisa kita audit PLTG, gas, bisa juga PLTD, minyak, atau selain pembangkit itu ada beberapa perusahaan lain ya, seperti perusahaan minyak, Pertamina, Chevron, dan lain sebagainya. Lalu juga ada di industri ya, itu juga bisa melakukan audit energi. Nah, kita sebagai orang elektro, itu biasanya nanti akan mengambil ya sertifikasi auditor energi, khususnya di bidang elektrikal. Karena apa? Nanti di setiap proses audit energi itu sudah pasti ada pengukuran di kelistrikan. Jadi itu merupakan aspek penting dari proses audit energi. Pasti industri akan menggunakan listrik ya. Makanya kalian sebagai nanti lulusan teknik elektro, itu sebenarnya peluang kerjanya sangat-sangat besar ya. Apalagi sekarang concern terhadap penggunaan energi ini sangat masif dikerjakan. Nah, jadi ini audit energi ada analisis, identifikasi, dan rekomendasi. Nah, analisis ini biasanya ini kita melakukan pengambilan data berupa pengukuran langsung di lokasi, lalu kita melakukan analisis ya. Analisis itu bisa berupa dari sisi mechanical, electrical, bisa juga dalam sisi lingkungan juga ya, bisa. Atau nanti kita keluarkan hasil analisis. Nah, dari hasil analisis itu baru kita bisa identifikasi kira-kira peluang penghematan di bagian mana yang bisa kita berikan studinya ya, kita analisis, lalu kita lakukan identifikasi. Nah, setelah diidentifikasi baru direkomendasi. Nah, rekomendasi ini nanti ada kaitannya dengan manajemen energi. Nah, jadi nanti di bagian manajer energinya,
atau biasanya di bidang HSE atau HSSE ya, yang melakukan audit energi ini, itu mereka akan melakukan memberikan rekomendasi, dan rekomendasi ini kemungkinan diterapkan. Tujuannya untuk menurunkan tingkat konsumsi energi yang berlebih. Jadi ini poin pentingnya dari audit energi itu adalah rekomendasi. Lalu audit energi dalam NMS, Energy Management System. Sini kita lihat ada di ISO 5001 ya, ada proses plan, do, check, and action. Nah, di sini audit energi itu bisa dimasukkan ke dalam planning. Nah, planning ini program apa saja yang nanti kita bisa lakukan ya di dalam perusahaan kita. Tujuannya untuk menghemat energi atau efisiensi energi. Lalu di sini ada kita bisa melakukan pengecekan juga. Kira-kira dari hasil audit energi tersebut, apakah memang hasilnya itu dapat meningkatkan efisiensi energinya. Nah, jadi audit energi ini dari pihak luar itu melakukan audit secara komprehensif pemakaian energi dalam perusahaan. Jadi saling berhubungan. Start with the first step. Dalam sistem manajemen energi selalu diawali dengan langkah pertama. The first step is to have an idea. Pertama, mengadaptasi success story industri lain. Nah, kalau di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada istilah proper. Nah, di sana itu nanti banyak perusahaan yang mengikuti proper tersebut, lalu nanti akan ada penghargaan, baik itu hijau, biru, emas, dan lain sebagainya. Jadi nanti dari kegiatan proper tersebut, itu kita bisa melihat dari industri lain ya, apa saja kira-kira action atau program-program yang dapat meningkatkan efisiensi energi. Nah, ini dokumennya bisa kita akses ya, untuk melihat peluang-peluang penghematan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Lalu ini untuk penawaran vendor, itu sebenarnya untuk melakukan misalnya pengadaan peralatan yang lebih efisien ya, nanti bisa melakukan penawaran. Nah, yang terakhir ada melakukan audit energi. Nah, biasanya audit energi ini perusahaan BUMN ya, itu memiliki anggaran untuk audit energi. Lalu ada what, where, when, who, why, how. Untuk what itu apa faktor mengaruhi konsumsi dan kinerja pemakaian energi. Lalu where, di mana energi digunakan, dan di mana terjadinya rugi-rugi energi. Nah, ini kalau kalian mengaudit, misalnya di BBM Pertamina gitu ya, terminal bahan bakar minyak di Pertamina, nah, itu kan biasanya bebannya motor ya. Nah, karena kalian sudah bisa menganalisis kira-kira di mana potensi kerugian tersebut, nah dari situ kalian bisa langsung menargetkan objek yang akan diaudit itu adalah motor. Nah, beda dengan kalau di pembangkit. Itu kalian bisa melihat kalau di PLTU itu boilernya, lalu pompanya, water treatment-nya, dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira
objek yang berpotensi terjadi kerugian itu rugi-rugi itu di mana. Nah, itulah yang kita akan jadikan skop pekerjaan kita. Lalu kapan energi digunakan dengan efisien dan digunakan dengan tidak efisien? Nah, ini biasanya untuk melihat when ini itu perlu dilakukan pengukuran. Nah, kalau di bagian electrical itu kita wajib mengukur penggunaan energi listrik di panel-panel. Itu tujuannya ini, kita mengetahui kapan ya efisien atau kapan tidak efisien. Lalu siapa yang berpengaruh dalam menentukan kinerja energi? Nah, ini biasanya manajer atau bagian engineer yang berinteraksi dengan peralatan-peralatan besar. Lalu why, kenapa rugi-rugi bisa terjadi? Lalu bagaimana mengendalikan kinerja energi? Nah, semua pertanyaan ini kalau kita buat analisisnya itu akan menghasilkan skop di mana kita harus melakukan audit energi. Nah, kalian bayangkan, misalnya kalian yang sudah pernah masuk ke kilang minyak atau ke pembangkit atau ke industri ya. Nah, itu kan banyak sekali peralatan-peralatan yang mengonsumsi energi ya. Baik itu energi listrik, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus plotkan untuk kalian mengetahui kira-kira audit energi ini akan dilaksanakan di mana. Jadi nggak mungkin dengan area yang sangat besar, kalian melakukan audit di keseluruhan area. Itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama ya. Oke, sampai sini dulu sebelum jauh. Ada yang tanyakan nggak? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini pernah masuk ya dalam PPT rekan kalian terkait proses audit energi. Ada persiapan, pengumpulan data, lalu analisis data. Nah, persiapan ini biasa kita diberikan data-data sekunder dari user atau perusahaan. Misalnya nanti SLD-nya, lalu spesifikasi peralatan, lalu nanti ada jadwal pekerjaan, personil, dan lain sebagainya. Baru nanti di pengumpulan data ini kita verifikasi, lalu mengukur, lalu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, ini yang udah mulai kita lakukan di lapangan. Biasanya di tahap persiapan nih kita masih dalam bentuk diskusi, lalu kita menganalisis secara singkat kira-kira apa saja yang akan dilakukan berdasarkan data-data awal yang diberikan oleh user. Lalu di pengumpulan data ini kita sudah melakukan pengukuran di lapangan. Baru nanti dianalisis. Nah, di sini ada opening meeting ya. Kita kenal istilahnya kick off meeting. Nah, di sini nanti baik user lalu pihak-pihak terkait dengan pekerjaan audit energi itu akan dikumpulkan, lalu akan dilakukan briefing, dan dari sana proses audit energi ini dimulai. Nanti data collection, ini pengukuran, conducting site visit, analysis, energi audit report, lalu closing meeting. Proses audit energi ISO 5002. Nah, ini SKKNI audit energi, ini yang secara teknis ya, nanti kalian bisa buka. Di
Isinya itu apa aja? Pertama, kelompok unit kompetensi umum menerapkan keselamatan K3. Lalu yang kedua, sini kelompok unit kompetensi inti menyiapkan proses audit energi, survei lapangan, analisis, lalu membuat laporan. Lalu judul unit kompetensinya merencanakan audit, melaksanakan rapat, mengumpulkan data, sampai ke melaporkan hasil audit energi. Nah, ini lingkup pekerjaan yang lebih detail. Nanti kalian bisa lihat. Lalu ada terminologi pada kompetensi kerja, spesifikasi kemampuan kerja setiap individu mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap kerja, dan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, kompetensi ini, nanti kalau kalian bekerja sebagai auditor energi, atau kalian membutuhkan sertifikasi kompetensi, Serkom, atau sertifikat auditor. Nah, tapi kalau kalian sebagai penyedia, sebagai pengguna atau user dalam suatu perusahaan, itu kalian tugasnya harus mengecek kompetensi dari tim yang akan melakukan audit energi. Jadi jangan sampai nanti auditornya itu tidak memiliki sertifikat sehingga proses auditnya itu tidak sesuai dengan harapan. Yang perlu diperhatikan. Lalu ada unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan yang menjelaskan secara singkat pekerjaan yang merupakan bagian dari standar kompetensi kerja. Lalu ada elemen kompetensi, mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan mencapai unit kompetensi tersebut. Lalu ada kriteria unjuk kerja. Nah, ini nanti dituangkan ya, sebelum pekerjaan dimulai itu. Kita ada kriteria apa saja yang akan dicapai dari setiap elemen kompetensinya. Lalu masuk ke merencanakan audit. Ini di SKKNI ada ya, silakan nanti kalian kalau mau buka dokumennya bisa di-download. Nah, yang pertama itu kriteria unjuk kerja yang pertama itu adalah tujuannya, scope, dan boundary. Nah, boundary ini itu sebenarnya penting untuk didefinisikan di awal. Bentar ya.
Oke, mohon maaf. Suaranya ini. Suara mesin potong, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk yang kriteria ujuk kerja yang pertama, itu kata kuncinya adalah tujuan, scope, dan boundary. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan, pentingnya untuk mendefinisikan scope, lalu boundary. Di sini kita perlu mengetahui peralatan mana yang mengonsumsi energi yang besar ya. Itu ada potensi losses pada peralatan tersebut, sehingga kita harus mendefinisikan di awal skopnya, tidak terlalu luas ya. Kalian bayangkan aja, misalnya kalian melakukan audit energi di pembangkit listrik tenaga uap yang areanya sangat besar ya, dan ada beberapa peralatan di dalamnya. Nah, mungkin semuanya itu kalian audit. Nah, pasti dari user atau pengguna itu sudah memiliki skop pekerjaan, lalu dari kalian juga dapat memberikan skopnya, lalu nanti terjadi kesepakatan. Nah, ini disarankan terdokumentasi. Nah, jadi jangan sampai nanti di final report atau laporan akhir itu terjadi mispersepsi atau kekeliruan dalam proses audit energi. Lalu kebutuhan dan ekspektasi, biasa dari pengguna itu dia memiliki ekspektasi ya, kira-kira berapa besar penghematan energi yang dapat dicapai dalam proses audit energi. Jadi mereka pasti melihat rekomendasinya ya, mau sampai sebatas mana. Lalu ada waktu dan durasi pekerjaan audit. Nah, ini berdasarkan dengan skopnya ya. Kalau terlalu besar, otomatis durasi dan waktunya itu semakin panjang. Nah, biasanya juga jenis auditnya ini nanti bergantung dengan level dari audit energi itu sendiri. Kalau dia yang levelnya umum, yang lebih levelnya rendah ya, itu kita hanya sebatas mengukur konsumsi audit energinya, lalu kita merekomendasikannya itu secara umum juga ya. Nah, beda dengan audit energi yang komprehensif, di mana kita memerlukan benar-benar perhitungan seberapa besar energi yang akan dihemat atau berapa energi yang dapat dikurangi. Proses energinya juga bisa dihitung sampai sedetail itu ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan anggaran atau biaya dari proses audit energinya. Lalu ada kriteria evaluasi peringkat peluang penghematan. Nah, ini yang penting dalam proses audit energi, peluang penghematan ya. Lalu ada kebutuhan data, lalu komitmen dan PIC dari organisasi. Ini biasanya dari
manajer itu memberikan tugas pada pihak yang di lapangan untuk mengawal proses audit energi. Lalu ada metode pemberian tanggapan dan proses perubahan skop awal. Perubahan skopnya. Ini untuk tahap awal terkait proses audit energi. Lalu ada tujuan umum itu adalah mengidentifikasi, mengkuantifikasi, melaporkan. Lalu pelaksanaan energi manajemen sistem ISO 5001. Lalu ada pemenuhan regulasi dan persyaratan sertifikasi. Ini tujuannya ya. Kita buat secara general. Nanti yang detailnya itu di dalam skop pekerjaannya. Jadi tujuannya itu umum, kita melakukan penghematan, rekomendasi penghematan, lalu ada pelaksanaan energi manajemen sistem, itu salah satunya adalah audit energi, lalu ada pemenuhan regulasi, dan persyaratan sertifikasi. Lalu scope boundary, nah ini yang dia lebih detail lagi, tergantung dengan fasilitas yang kita akan audit. Nah, kalau kita sering melakukan audit, di beberapa tipe perusahaan, itu pasti kita sudah mengenali ya, kira-kira beban mana yang mengonsumsi energi yang besar, dan beban mana yang sebagai pendukung, lalu juga ada lagi tambahan-tambahan lain yang bisa kita masukkan untuk justifikasi audit energi. Nah, skopnya itu cakupan pengelolaan energi dan kegiatan terkait yang disertakan dalam audit energi itu mencakup batasan. Ini kalau di PLTU ya, ada proses heating, cooling, ini produksi energi listrik. Kegiatan terkait tingkat kerincian audit berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Boundary-nya data fisik atau lokasi, dan batas organisasi seperti yang didefinisikan seperti organisasi. Jadi untuk definisi dari skopnya ini yang lebih detail lagi ya dibandingkan dengan tujuan yang definisikan untuk regulasi dan lain sebagainya. Nah kalau skop ini yang lebih detail ya. Ini kalau di proses ya, bagian proses. Di sini dari awal bahan bakunya itu masuk sampai akhir menjadi produk itu yang akan di audit ya. Jadi kita lihat dalam proses tersebut mana kira-kira proses yang mengonsumsi energi yang besar. Nah kalau di industri, misalnya di industri produksi pakan ternak misalnya, kan pasti banyak menggunakan motor ya, untuk menggiling, untuk berconveyor, lalu untuk mixing dan lain sebagainya. Pasti kita melihatnya itu di beban motornya ya. Nah, kalau kita mau melihat motornya, itu bisa kita lihat ya berapa energi yang dikonsumsi dari motor tersebut. Nah, makanya kalau di proses audit energi itu kita melibatkan dari pihak lain seperti untuk mekanikal itu orang mesin untuk melihat beban motornya. Atau di pembangkit juga itu pasti orang mesin yang jago ya.
di bagian electrical. Pertimbangan dalam menentukan boundary umumnya berdasarkan mengonsumsi energi secara signifikan atau CU ya, istilahnya specific energy use. Kita tahu peralatan mana yang mengonsumsi energi yang besar. Nah, CU ini kalian bisa juga lihat dari datasheet peralatan. Misalnya kalau di Pertamina itu ada pompa itu kan menggunakan motor ya di belakangnya. Itu kalian lihat spek motornya, gaya yang dikonsumsi, lalu juga nanti kalian ukur pada panel distribusinya berapa jumlah energi listrik yang dikonsumsi. Nah, biasa diukur selama 1 minggu. Lalu dari sana kalian bisa melihat mana yang spesifik penggunaannya. Memberikan dampak besar terhadap kinerja energi jika perbaikan mengimplementasikan potensi pencapaian target ketersediaan sumber. Nah, ini proses penentuan boundary. Yang awal, identifikasi dan evaluasi data, penggunaan energi terbesar, profil penggunaan energi, pasokan daya, distribusi energi, dan biaya energi. Nah, ini kalau kalian di pembangkit ya, itu biasanya mereka ada monitoring menggunakan HMI atau DCS ya. Itu biasa kita bisa melihat berapa arus tegangan yang diukur secara real time. Jadi mereka memiliki sensor arus dan tegangan untuk mengukur energi listrik secara terus-menerus ya. Jadi mereka bisa tahu titik mana yang mengonsumsi energi yang besar. Biasanya kalau di pembangkit tenaga uap yang terbaru saat ini, itu sudah ada sistem monitoringnya. Jadi di pembangkit PLTU itu terdapat konsumsi di internal pembangkitnya, atau istilahnya itu pemakaian sendiri dari pembangkitnya. Nah, itu diplot semua dalam sistem monitoringnya. Jadi kita bisa lihat energi yang diserap pada komponen internalnya. Nah, dari situ bisa kita lihat peralatan mana yang mengonsumsi energi yang besar. Kalau di PLTU itu di water treatment-nya itu besar, karena terdiri dari beberapa pompa. Lalu kalau yang di bagian distribusi bahan bakarnya itu menggunakan conveyor dan pencacah ya, itu menggunakan konsumsi energi listrik yang besar. Jadi kita bisa mengetahui semua dari data-data yang kita ambil saat melakukan ini ya, evaluasi data dengan pengukuran. Lalu ada tabulasi dan buat profil energi. Nah, ini bagaimana cara kita presentasikan data yang sudah kita peroleh. Itu biasanya menggunakan grafik ya. Grafik sederhana yang dimana user atau pengguna itu dapat langsung mengetahui ya, kira-kira berapa besar konsumsi energinya. Nah, untuk energi sendiri, itu nanti kita perlu konversi ke dalam satu satuan. Misalnya hanya satu satuan.
Jadi kalau KWH misalnya disepakati itu menjadi joule, kita konversi menjadi joule. Lalu misalnya bahan bakar itu dari MMBTU ke joule, atau dalam kacal ya, kilokalori itu ke joule, dan lain sebagainya. Jadi kita satukan persepsi dalam proyek audit energi ini, satuan apa yang kita akan gunakan. Jadi nanti dari listrik itu diubah menjadi ke joule, bahan bakar jadi joule, kilokalori jadi joule, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bandingkan antara joule dan joule, maka hasilnya adalah efisiensi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya nggak? Ada, Pak. Oke. Kalian pasti familiar ya, single line diagram. Jadi nanti kalian kalau di bagian electrical, itu pasti langsung disajikan SLD dari perusahaan tersebut. Nah, kalian biasanya hanya diberikan beberapa hari untuk menganalisis kira-kira di mana saja titik yang akan dilakukan pengukuran. Baru nanti di pertemuan berikutnya itu kalian udah langsung memutuskan titik mana yang kalian akan ukur. Nah, itu acuannya di SLD-nya ya, single line diagramnya. Ini nanti kalian bisa petakan itu di bagian electrical dari sumber energinya. Ini bisa dari bahan bakar atau dari listrik PLN, atau dari Pertamina itu pompanya dapat energi listriknya dari PLN, kita langsung dari PLN. Tapi kalau di pembangkit itu sumber inputnya itu adalah bahan bakar. Untuk bahan bakar. Konversi energinya itu genset, kompresor, boiler, chiller, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang menggunakan listrik PLN itu langsung ke trafo ya, lalu didistribusikan. Nah, biasanya kalau bagian electrical itu ngetapnya dia setelah trafo ya, setelah trafo PLN, kalian bisa ukur secara keseluruhan konsumsi energi listrik di seluruh area. Nah, tapi kalau dia dipecah ke dalam beberapa trafo, nah itu kalian juga bisa mengukur pada setiap trafo ya. Itu yang perlu waktu ya. Jadi dari trafo utama ini nanti dipecah. Nah, misalnya ada panel motor atau panel penggunaan energi yang besar, nah kalian nanti fokuskan aja pada titik tersebut agar tidak melebar atau menjadi skopnya menjadi besar. Ini unit kita plotkan ke dalam bentuk grafik atau bisa juga dalam bentuk chart seperti ini. Ini kalau kalian di pembangkit ada unit steam, BBM, lalu ini ada konsumsi listriknya. Baru nanti ada skala prioritas. Nah, prioritas pertama ini yang kalian akan jadikan skop dari audit energinya. Jadi dari prioritasnya ya.
Nah, biasanya kalau di power plant, pembangkit yang memiliki banyak unit, misalnya ada 9 unit PLTU, nah kalian nanti disuruh membuat skop ya, pembangkit mana, unit mana yang kalian harus audit. Banyak ya, di PLTU itu biasanya terdiri dari beberapa unit. Nah, jadi kita kerucutkan unit mana yang kita audit. Menggunakan prioritas ya. Nah, ini konsumsi energinya, skala prioritas. Nah, biasanya kalau yang beban-beban kecil seperti lampu, ini prioritasnya paling bawah ya. Itu nanti aja, paling bawah, paling akhir. Urutannya paling kecil. Nah, kalau yang biasa yang paling utama nih motor ya. Motor. Lalu selain motor itu pendingin ruangan ya. Kalau di audit energi di gedung, itu penggunaan air cooler atau air conditioner itu cukup besar juga penggunaan konsumsi energi listrik. Nah, itu bisa kita targetkan juga. Karena untuk yang air conditioner yang lama dengan yang baru, itu teknologinya berbeda. Jadi kita bisa merekomendasikan pergantian AC atau pembersihan AC. Bisa rekomendasi yang diberikan. 20% perataan energi konsumsi, 60% total pembangkit energi, 60% energi konsumsi. Ini menggunakan ini. Lalu ada ruang lingkup. Nah, ini kalau di PLTU itu ada fuel flow rate. Ini biasanya kita mengukur aliran bahan bakar. Fuel flow rate. Lalu steam flow rate. Nah, biasa dari sini aja kita sudah mengetahui efisiensi ya. Jadi dari bahan bakar, lalu berapa steam yang dikeluarkan, itu bisa kita ukur. Lalu udara yang dikeluarkan, excess air, lalu feed water, ini water treatment ya, lalu ada flue gas, ini gas buangannya, radiasi, dan blow down ya. Perbuk atau hasil pembakarannya. Nah, ini yang udah rinci, seorang mekanikal ya yang melakukan perincian. Jadi kalau kalian belajar PLTU, ini pasti udah familiar dengan item-item ini. Boiler, economizer, air preheater, air blower, water supply pump, water treatment, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian tahu kira-kira peralatan mana yang perlu dilakukan audit ya. Saya lakukan audit di area ini ya, yang mengalami konsumsi yang tidak efisien, atau pH ya, air preheater. Ternyata di sini ada kerak dari batu bara yang mengakibatkan putaran motornya itu tidak bagus ya. Ini perlu dilakukan perbaikan. Nah, ini tadi yang sempat kita bahas, ada jenis audit, ada level 1, level 2, level 3. Nah, kalau yang 1, ini hanya basic ya, basic level. Jadi kita hanya memberikan analisis mana saja peralatan yang berpotensi tidak efisien,
atau mengonsumsi energi berlebih, tapi kita tidak mendetailkan ya si peralatan tersebut harus diapakan. Nah, kalau yang level 2 itu kita melakukan pengukuran. Dari pengukuran tersebut kita analisis, lalu kita rekomendasikan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi tidak efisien energi tersebut. Nah, kalau yang level 3, nah ini yang agak detail dan cukup berat ya. Karena kita harus memberikan rekomendasi itu yang siap diimplementasikan. Ini kita harus berkoordinasi dengan tim lapangan ya, seperti tim engineer-nya yang berurusan dengan peralatan. Ini sangat perlu dikomunikasikan dengan orang lapangan. Nah, ini beratnya juga sebagai pihak auditor itu biasanya tidak terlalu mengenal peralatan yang akan diaudit ya. Sehingga kita kalau ingin merekomendasikan detail, kita harus berdasarkan memang aspek lapangannya. Tidak hanya sekedar perhitungan, tapi harus tahu kondisi di lapangan. Oke, ini untuk level audit energi. Ada yang tanyakan? Oke, tidak ada, kita lanjut. Nah, ini untuk yang level pertama. Yang dikumpulkan itu kapasitas, bisa kapasitas peralatan listrik, kapasitas tangki, kalau ada bahan bakar, dan lain sebagainya. Lalu konsumsinya, biasanya pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaannya, biasanya sehari sekali dilakukan pencatatan. Nah, kalau produksi ini biasa sudah termonitoring ya. Misal kalau di Pertamina itu sudah ada flow meternya, jadi bahan bakar yang disalurkan ke dalam mobil tangki atau ke dalam didistribusikan ke TBBM dan lain sebagainya, itu sudah ada pengukurannya. Lalu ada pengamatan visual, hasil wawancara. Lalu dianalisis, nah biasanya ada keluar intensitas energi ya. Intensitas energi ini bisa kita definisikan produksi, misalnya yang diproduksi dengan yang diinputkan. Yang masuk dengan yang produksi itu kita bagi. Nah, kalau yang di energi listrik itu kWh per meter persegi ya. Saya menggunakan. Atau istilahnya IKE ya. Indeks konsumsi energi. Nah, lalu ada benchmarking. Biasa kita melihat dari data perusahaan yang terkait. Ya, kalau dia perusahaan minyak, perusahaan pembangkit, dan lain sebagainya itu dibandingkan dengan perusahaan yang sama ya, apple to apple. Jadi kita tahu apakah energi kita itu boros atau tidak, itu menggunakan benchmarking. Lalu rekomendasinya ada yang low atau no cost dan pengolahan energi. Nah, yang low cost nih biasanya pergantian lampu, AC, dan lain sebagainya. Kalau yang no cost ini biasa hanya dalam bentuk kampanye hemat energi. Lalu ini untuk pengolahan energi.
Nah, jadi untuk yang level 1 ini, itu rekomendasinya yang low cost atau bisa juga no cost, bisa juga hanya dalam bentuk pengolahan energi. Jadi seperti aturan di mana setelah jam kantor seluruh peralatan listrik mati gitu ya. Itu kan kita bisa rekomendasikan dengan tanpa biaya ya. Tidak perlu menggunakan biaya. Yang level 1. Nah, level 2. Nah, ini kita sebagai electrical engineer biasanya menggunakan ini ya, clammeter atau bisa juga menggunakan power meter, power quality. Itu untuk mengukur kualitas daya pada panel distribusi ya. Data yang dikumpulkan data primer dari pengukuran sesaat dan data sekunder, lalu analisis data. Rekomendasinya no and low cost berdasarkan hasil analisis data pengukuran. Nah, biasanya kalau kita sebagai bagian electrical, itu memang rekomendasinya tidak terlalu besar ya. Karena kita hanya melihat dari segi pengukuran konsumsi listrik. Nanti kalau dibandingkan dengan yang bagian peralatan besar ya, mechanical, itu jauh lebih besar ya. Ini data yang dikumpulkan cukup luas, technical and financial, lalu analisis data, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, kinerja energi, baseline, profil manajemen energi. Nah, ini manajemen operasional itu juga sangat detail ya. Lalu ada potensi penghematan energi. Nah, ini biasanya yang rekomendasinya cukup besar ya. Pergantian motor, rekonfigurasi beban, lalu bisa juga merekomendasikan penggunaan renewable energy, atau bahkan kalau di bangunan itu bisa merekomendasikan perubahan struktur dan lain sebagainya ya, sampai sedetail itu. Nah, ini di level 3. Untuk yang di level 3 ini baik anggaran dan skupnya itu sangat besar ya. Jadi perlu membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk rekomendasi yang detail ya. Oke, ini untuk level audit energi. Sampai sini ada yang tanya nggak terkait level audit? Nggak ada, lanjut kebutuhan dan ekspektasi. Faktor yang berpengaruh itu tingkat ketidakpastian, akurasinya, sejauh mana peluang pengambilan biaya diselidiki atau dikaji, untuk audit, ketersediaan data, ketersediaan laporan yang sebelumnya ya. Nah, jadi audit energi ini kalau di perusahaan itu biasanya 3 tahun sekali, atau bisa juga 4 tahun sekali ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi kalau di BUMN itu banyak yang 3 tahun sekali ya. Jadi setelah 3 tahun itu harus diterbitkan ulang sertifikat audit energi. Lalu ada kriteria evaluasi dan peringkat. Perhitungan finansial, simple payback period. Nah, ini payback yang dimaksud, payback dari kita menginvestasikan untuk proses penghematan energinya.
Jadi misalnya dengan kita mengganti motor selama berapa tahun, nilai tersebut akan tergantikan dibandingkan dengan kita tetap mengoperasikan motor yang lama tapi tidak efisien. Itu harus diperhitungkan. Lalu ada life cycle cost-nya, LCC, lalu biaya tambahan terkait pergantian, OM, modifikasi, dan retrofit. Nah, ini yang detail ya, level 3. Lalu ada penjadwalan. Ini kalau kalian membuat kurva S-nya. Nah, ini kebutuhan data. Kebutuhannya itu gambar letak, konsumsi energi historis, ini biasanya ada, tagihan listrik, bisa kalian cek di PLN Mobile, bisa, lalu manual peralatan, dokumentasi teknis, termasuk pengukuran, rencana inspeksi, dan lain sebagainya. Ini untuk RAB-nya, nah ini ya, untuk auditor itu S1 pengalaman 10 tahun aja 30 juta ya. Yang bisa lihat besarnya ini penghasilan dari auditor. Kebutuhan sumber daya, akses personel, lalu sumber informasi lainnya. Ini ada semua, nanti kita koordinasi dengan user terkait beberapa hal yang kita butuhkan dalam audit. Lalu output, nanti ada pemenuhan peraturan dan persyaratan, pengaruh rencana strategis, pengaruh sistem manajemen, faktor dan pertimbangan khusus. Nah, ini di kriteria 2 dan 3. Lalu ada pemenuhan regulasi. Jadi nanti kita lihat dokumen-dokumen, lalu nanti kita berdasarkan analisis apakah dia statusnya patuh atau tidak. Lalu baku mutu. Nah, ini ada orang lingkungan juga ya, kayak baku mutu. Oke, mungkin itu aja untuk materi terkait audit energi. Jadi kalau ada yang ingin bertanya lebih detail terkait audit energi, itu bisa menghubungi saya atau beberapa dosen lain yang sering melakukan audit. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan? Cukup Pak, sepertinya Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup dulu. Nah, kalau untuk kelompok udah dicek ya? Udah ada semua namanya ya? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi minggu depan silakan untuk kelompok yang pertama itu dipersiapkan PPT-nya. Lalu nanti langsung berlanjut ya. 3 kelompok. Lalu tugas paper silakan langsung dikerjakan. Karena informasinya itu setelah UAS, seminggu setelah UAS tuh harus nilai sudah pada masuk ya. Diharap dikerjakan dan sampai terlewat. Nanti deadline-nya coba saya cek lagi ya.
tanggalnya pas nggak dengan ini. Jadi saran saya sih nanti kalian libur juga, bisa langsung ngerjain aja pakai data yang ada aja. Intinya yang dilihat itu penulisan kalian, formatnya sesuai tidak, lalu daftar pustakanya, kutipannya, itu yang dilihat ya. Oke. Kalau tidak ada, minta tolong ketua kelas di screenshot, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kirim di grup. Lalu absen, jangan lupa absen sentral aja, silakan diisi. Kalau tidak isi absen nanti dianggap tidak hadir dan diakumulasi ya absensinya itu. Jangan sampai lebih dari 4 tidak hadir. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke presentasi. Oke, saya akhiri. Selamat siang dan silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Ya, siapa? Yang